Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Sulastri dengan NIM 1830 10887 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling semester 6. Baiklah, dalam video kali ini saya membuat sebuah video praktek dalam melakukan bimbingan klasikal, dimana dengan menggunakan layanan dasar untuk menyampaikan sebuah materi kepada peserta didik dengan tujuan untuk menuntaskan sebuah tugas dimana pada mata kuliah manajemen bimbingan konseling. Dan untuk itu semoga video saya kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda semua sehat walafiat ya, dan juga harus patuh kepada tentang protokol kesehatan, dimana memakai masker, mencuci tangan, dan juga harus menjaga kesehatan badan dengan cara berolahraga. Nah, sebelumnya Ananda sudah pernahkah kenal dengan ibu? Oke, jika belum, ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama ibu Widya Sulastri. Ibu berkuliah di IAIN Batu Sangkar dengan jurusan bimbingan dan konseling. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya kepada Ananda semua, apakah Ananda siap untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah jika siap. Nah, kali ini ibu akan melakukan penyampaian materi, dimana dengan menjelaskan sebuah materi tentang bullying. Nah, untuk itu kepada Ananda semua, ibu meminta agar bisa untuk fokus dan mendengarkan penjelasan yang ibu sampaikan nanti. Nah, untuk itu kepada Ananda semua, ibu minta harus siap dan fokus. Nah, oke. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita untuk lebih merefreshingkan agar gimana nantinya kita kan dalam mendengarkannya nih, siswa ibu harus lebih segar dan konsentrasi dalam mendengarkannya. Oke, mari kita lakukan dengan sebuah melakukan ice breaking. Nah, gimana caranya? Seperti ini ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua. Oke, itulah gimana rasanya Ananda? Pasti sudah merasa refresh atau merasa segar terhadap yang sudah ibu kasihkan tadi kepada Ananda semua. Oke, sebelum kita memulai, ibu ingin menyampaikan sedikit tentang syarat-syarat kita dalam mendengarkan ya, ataupun dalam ibu menyampaikan ini materi yang akan ibu sampaikan, dimana nanti kita akan melakukan sebuah ibu akan melakukan pembagian kelompok, dan juga nanti pas setelah selesai kita melakukan di kelompok dan meminta kesimpulan terhadap materi yang ibu sampaikan nanti, dan juga ibu akan melakukan sebuah kuis nanti. Jika Ananda semua dapat menjawab kuis ibu tersebut, maka ibu akan memberikan sebuah hadiah. Nah, untuk itu ibu minta kepada Ananda semua untuk bisa konsentrasi dan fokus. Nah, oke, langsung saja kita masuk kepada materi kita yang akan ibu sampaikan ini. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya dulu kepada Ananda semua, apakah Ananda semua sudah pernah
melakukan bimbingan klasikal ataupun pernahkah mendengar kata tentang bimbing klasikal ini? Oke, jika belum, Ibu jelaskan sedikit apa itu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini adalah sebuah layanan dasar bagi siswa melalui kegiatan klasikal yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu siswa untuk mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, dengan tujuannya yaitu untuk membantu siswa agar menyesuaikan diri, mampu mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, dan juga mampu beradaptasi dalam kelompoknya, dan juga mampu menerima support atau dapat memberikan support pada teman-temannya. Nah, itulah pengertian bimbingan klasikal dan tujuannya. Nah, kali ini kita masuk pada materi kita, yaitu Ibu akan menyampaikan sebuah materi tentang bullying. Nah, di sini, apakah Ananda semua tahu apa itu bullying? Oh, jadi Ananda tidak tahu ya. Nah, Ibu jelaskan bahwasannya pengertian bullying ini adalah berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk ke sana kemari. Dan dalam bahasa Indonesia, secara etimologi kata bullying berarti penggertak. Jadi orang yang mengganggu orang yang suka mengganggu orang yang lemah. Nah, sedangkan secara terminologi, menurut definisi bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Nah, hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi yang bisa menyebabkan seseorang ini menderita. Nah, aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan dengan tanpa ada perasaan, dengan cara suatu bentuk kekerasan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap orang atau sekelompok orang yang lebih lemah. Jadi oleh karena itu, seseorang atau sekelompok orang yang biasa ini disebut dengan bully. Biasanya seseorang ini mereka mempersepsikan dirinya memiliki sebuah power atau kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya ini. Nah, si korbannya ini juga mempersepsikan diri dan bahwasannya dirinya itu sebagai pihak yang sangat lemah, tidak berdaya, dan selalu merasa terancam oleh bully ini. Akibat dari aksi bullying tersebut, maka keluarlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28B ayat 2, di mana yang berbunyi tentang setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, pada bully ini terdapat 6 kategori. Pertama, kontak fisik langsung. Nah, di mana kontak fisik langsung ini dengan cara melakukan tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, serta mengunci seseorang dalam ruangan. Nah, yang kedua tentang kategori yang kedua itu kontak verbal langsung. Nah, kontak verbal langsung ini cara dalam melakukan pembeliannya yang lakukan adalah tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, serta memberikan nama panggilan-panggilan yang berbentuk agak tidak baik. Nah, yang ketiga tentang perilaku nonverbal langsung. Nah, tindakan dengan melihat secara dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Nah, biasanya disertai dengan bullying fisik atau nonverbal. Yang keempat yaitu perilaku nonverbal tidak langsung. Nah, dengan cara tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, dan juga mengucilkan atau mengabaikan mengirimkan surat kaleng. Nah, yang kelima cyberbullying. Nah, tindakan yang cyberbullying ini seperti tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik.
seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial, yaitu dengan cara mengirimkan pesan yang menyakitkan atau menggunakan gambar, meninggalkan pesan voice email yang kejam, dan juga menelpon terus-menerus tanpa henti namun tidak mengatakan apa-apa. Nah, yang terakhir dengan pelecehan seksual. Kadang tindakan dengan pelecehan seksual ini dikategorikan sebuah perilaku agresi fisik atau verbal. Akibatnya dari bullying tersebut adapun dampak buruk yang akan menimbulkan terhadap diri kita. Nah, dampak tersebut dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bully tersebut. Nah, bahkan di sekolah dengan isu bully ini secara keseluruhan, bully dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bully ini dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti bunuh diri dan sebagainya. Nah, dari dampak tersebut ialah bagi korban, yang pertama bagi korban ya, korban bully atau victim adalah seseorang yang berulang kali mendapatkan perilaku agresi dari kelompok sebaya, baik dalam bentuk serangan fisik atau serangan verbal ataupun bahkan dalam kekerasan psikologi. Nah, seperti depresi dan marah, dan juga rendahnya tingkat kehadiran dan prestasi akademiknya menurun. Nah, yang kedua, menurunnya skor tes kecerdasan IQ dan kemampuan analisis siswa. Nah, yang kedua dampaknya bagi si pelaku yang melakukan bully ini. Nah, pelaku yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Nah, tipikal orang yang bully ini memiliki berwatak yang keras, mudah marah dan impulsif, dan juga toleransi yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap si targetnya ini, ataupun si korban. Nah, dengan melakukan bully ini, pelaku akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Jika dibiarkan mereka melakukan bully ini secara terus-menerus tanpa intervensi, perilaku bully ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Nah, yang terakhir, dampak bagi yang melihat aksi dari bullying ini. Nah, jika bully ini dibiarkan secara tanpa ada tindakan lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bully ini adalah perilaku yang diterima secara sosial. Nah, dalam kondisi ini beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindasan karena takut menjadi sasaran berikutnya. Nah, dari beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parahnya mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Nah, jadi bagi yang melihatnya ini, kita misalkan kita melihat melihat tindakan bully ini, maka kita sebagai penonton harus melakukan penghentian bullying tersebut, karena dengan melakukan penghentian tersebut maka si korban tidak akan lagi merasa terus-menerus dilakukannya dengan pembulian tersebut. Nah, jadi itulah pengertian dari bully dan dampak dari bullying tersebut. Nah, jadi kita sebagai siswa jangan pernah melakukan aksi bully tersebut, maka hal itu tidak bisa berdampak terhadap si korbannya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya akan bisa menurunnya prestasi dari belajar si siswa yang dibully tersebut, dan juga adapun dengan melakukan aksi dengan bunuh diri. Nah, dari selanjutnya adapun faktor penyebab bullying tersebut, di mana faktor yang pertama berasal dari keluarga.
Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres. Jadi aksi tersebut berasal dari aksi bullying tersebut bisa berasal dari keluarga yang terlalu mengekang si anak ini, dan juga penuh dengan kekerasan yang berada di dalam keluarga tersebut. Nah, sehingga membuat anak mempelajari pelaku bullying. Nah, ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian mereka menirunya terhadap teman-teman mereka tersebut. Nah, yang kedua faktornya yaitu dari sekolah, dari pihak sekolah. Nah, dari pihak sekolah ini sering sekali mengabaikan kepada bullying ini. Akibatnya, anak-anak sering berpelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap pelaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lainnya. Nah, bullying ini sudah berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah ya. Jadi sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak menumbuhkan rasa menghargai dan menghormati antara sesama anggota sekolah. Nah, itu juga berdampak pada faktor yang bisa menyebabkan siswa tersebut melakukan bullying. Nah, yang ketiga faktor kepada kelompok teman sebaya. Nah, anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah kadang terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Nah, itu merupakan faktor dari sifat bullying tersebut. Nah, yang faktor yang keempatnya itu kondisi lingkungan sosial. Nah, dengan kondisi lingkungan sosial ini bisa berpengaruh terhadap perilaku siswa yang melakukan bullying ini, karena dapat menyebabkan timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antara siswanya. Dan yang terakhir faktornya yaitu tentang dari tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayang mereka tampilkan ataupun dari segi yang mereka lihat. Nah, itu adalah sebuah faktor yang menyebabkan terjadinya bullying terhadap seseorang. Oke, adapun gejala-gejala yang terjadi kepada si korban yang dibully ini, di mana akan adanya penurunan pada penampilan akademisnya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwasannya terhadap dampak yang terjadi pada si korban. Nah, yang kedua adanya penurunan pada kehadiran di sekolah. Nah, bisa menyebabkan seseorang yang dibully ini akan tidak akan masuk sekolah dan sering melakukan pengambilan absen. Nah, juga yang terakhir hilangnya minat pada pekerjaan sekolah dan juga sulit berkonsentrasi pada pekerjaan sekolah, berkurangnya minat pada kegiatan sekolah, dan terakhir drop out dari kegiatan yang tadinya dia sukai. Nah, jadi akibatnya bisa berdampak buruk pada si korban ini, seperti tadi dia tidak akan masuk sekolah, dan juga selalu mengambil absen dan juga tidak masuk sekolah akibat dari sifat aksi dari bullying tersebut. Nah, adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh guru dan orang tua terhadap untuk membantu agar tidak terjadinya bullying ini. Nah, pertama kita harus mencermati gejala-gejala perubahan pada anak dan segeralah lakukan pendekatan padanya. Dan yang kedua, tenanglah dalam bertindak sambil meyakinkan anak bahwa ia telah mendapatkan perlindungan dari pelaku bullying
tersebut. Nah, yang ketiga, laporkan kepada guru ataupun pihak sekolah untuk segera dilakukan penyelidikan terhadap bullying ini. Dan juga yang keempat, meminta konselor atau guru BK sekolah melakukan penyelidikan tentang apa yang terjadi pada tindakan bullying ini. Nah, yang terakhir, meminta kepada pihak sekolah untuk memberikan info tentang apa yang sebenarnya yang telah terjadi dalam melakukan tindakan bullying ini. Jadi untuk itu, kepada Ananda semua, Ibu meminta jika melihat aksi tindakan bullying ini, maka Ananda semua harus melaporkan kepada guru atau pihak sekolah seperti kepala sekolah ataupun guru BK. Nah, supaya dalam tindakan bullying ini tidak terjadi lagi terus menerus. Nah, oke. Itulah materi kita pada pagi hari ini, dan semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi, semoga Ananda semua bisa mengerti dan memahami apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, semoga Ananda semua bisa tidak menerapkan aksi tindakan bullying tersebut. Oke, itulah materi kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan Ibu, mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.